Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita hiasi lisan kita ini dengan kalimat tahmid. Alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah limpahkan kepada kita rahmat. Allah sudah curahkan kepada kita hidayah dan inayah. Allah berikan kepada kita segalanya, berpulang kepada kita. Maukah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kehidupan kita di atas dunia diberikan Allah kebaikan. Di akhirat kelak juga Allah limpahkan kepada kita juga kebaikan. Salawat dan salam sama-sama kita bacakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berharap kita di yaumil mahsyar kelak kitalah di antara umatnya yang mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini selalu kita dengarkan ketika masuk bulan Ramadan. Para tuan-tuan guru kita, para ustaz sering membacakan ayat ini karena ayat yang kita bacakan ini adalah merupakan dasar, dalil kalau sudah masuk bulan Ramadan, kita melaksanakan ibadah puasa. Kaum muslimin wal muslimat, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya kali ini membawakan judul Ramadan bulan jihad. Kalau selama ini kita menganggap bulan Ramadan itu hanya berpuasa di siang hari, kemudian di malam harinya kita hidupkan malam-malam Ramadan itu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kali ini kita mencoba membahas Ramadan itu adalah bulan jihad. Tapi jangan kita persempit. Jihad yang dimaksud di sini bukanlah jihad berperang, bukanlah jihad mengangkat senjata. Tetapi jihad di sini adalah kita mampu mengendalikan diri kita, terkhusus kita mampu mengendalikan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia yang Allah ciptakan, Allah sempurnakan penciptaannya itu. Allah berikan, Allah karuniakan di dalam diri manusia ada akal, ada hati, ada nafsu. Tetapi dalam menjalani kehidupan manusia di atas dunia, banyak manusia lebih mengedepankan hawa nafsunya dibandingkan hati dan akal pikirannya. Sehingga ketika manusia hidup di atas dunia ini, karena dianya mengedepankan hawa nafsunya, hidupnya tidak terkendali. Hidupnya tidak memiliki arah. Kemana arah tujuan hidupnya? Makanya ketika masuk bulan Ramadan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kepada kita bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan jihad. Kita mampu mengendalikan hawa nafsu kita. Bukan sekedar kita menahan hawa nafsu dari makan dan minum. Tapi lebih dari itu. Kalau kita klasifikasikan bulan Ramadan, bulan puasa itu. Ada puasa itu puasanya awam. Ada puasanya puasa khas. Ada puasanya khasul khas. Kita klasifikasikan ini. Mana itu puasanya orang awam?
Puasa orang awam itu adalah puasa yang menahan diri, menahan hawa nafsu dari makan dan minum. Kalau kita hanya berpuasa bulan Ramadan menahan diri dari makan dan minum, itu adalah puasanya orang awam. Tapi yang dimaksud jihad di sini bukan sekedar kita menahan hawa nafsu kita, makan dan minum itu tadi. Kita lebih dari itu. Kita disuruh untuk menahan hawa nafsu kita agar kita tidak berlebihan di dalam menjalankan kehidupan ini dengan mengedepankan hawa nafsu kita. Karena tidak sedikit orang-orang ketika menjalani kehidupannya, dia lebih mengedepankan hawa nafsunya dibandingkan hati dan akal pikiran. Pada bulan Ramadan, di siang harinya kita dituntut untuk berpuasa. Fisik kita disuruh untuk menahan dari makan dan minum. Kemudian kita dituntut juga pada bulan Ramadan, kita di dalam ucapan kita mampu menahan hawa nafsu itu. Tidak sembarangan kita berucap. Mata kita juga disuruh untuk menahan, tidak sembarangan kita menatap yang tidak-tidak. Semuanya itu diarahkan agar benar-benar di siang hari ketika kita menahan hawa nafsu itu tadi, kita mampu mengarahkannya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di malam harinya kita dituntut lagi untuk menghidupkan malam-malam Ramadan itu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dimulai ketika sudah mulai terbenam matahari di ufuk barat. Berbuka kita berpuasa. Kemudian kita lanjutkan dengan sholat Isya berjamaah. Dilanjutkan dengan sholat tarawih. Dilanjutkan dengan tadarusul Quran. Tujuannya itu adalah kita untuk menggapai kemuliaan bulan Ramadan itu. Kita dituntut untuk bersungguh-sungguh bahwa bulan Ramadan adalah bulan mulia. Kita dituntut untuk bersungguh-sungguh bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan pengendalian diri kita. Kaum muslimin wal muslimat, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan manusia di atas dunia ini adalah kehidupan yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu dari nyawa kita, fisik kita, dan kesemuanya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tinggal berpulang kepada kita. Bagaimana kita menjalani kehidupan ini? Bagaimana kita menatap kehidupan kita ini? Mampu tidak kita membawa diri kita untuk selalu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan ini kita sama-sama berharap, kita sama-sama berikhtiar. Kita sama-sama menguatkan diri kita agar bulan Ramadan ini menjadi bulan Ramadan yang benar-benar kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar kita menjadikan bulan Ramadan ini berjihad kesungguhan kita untuk menggapai ketakwaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kehidupan kita di atas dunia dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat kita juga diberikan kemudahan oleh Allah, diberikan Allah kebaikan kepada kita. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, tentunya di sana sini banyak kekurangan. Yang benar itu datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya sendiri. Kepada Allah sama-sama kita mohon ampun. Kepada pemirsa sekalian saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.